Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 9 yang sholih dan sholihah dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Berjumpa kembali dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Masih dalam lanjutan materi kemarin dari bab 8, yaitu tentang beriman kepada qadha dan qadar berbuah ketenangan hati. Namun sebelumnya mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah: pertama, menjelaskan pengertian takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Kedua, menyebutkan contoh-contoh takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Ketiga, menjelaskan hikmah atau manfaat beriman kepada qadha dan qadar. Anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwa qadha dan qadar atau takdir itu dibagi menjadi dua, yakni satu takdir mu'allaq, yang kedua takdir mubrom. Anak-anak sudah tahu belum apa itu takdir mu'allaq dan takdir mubrom? Baiklah, berikut penjelasannya. Takdir mu'allaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Secara istilah adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikuti atau yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha ataupun ikhtiarnya. Jadi manusia itu diberi peran untuk berusaha. Hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah berikut ini, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Adapun contoh takdir mu'allaq, pertama adalah kepandaian. Jadi seorang yang pandai itu atau yang ingin pandai maka harus berusaha meraihnya. Nah, usaha-usaha tersebut antara lain yaitu dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi waktu. Yang kedua adalah kesehatan. Jadi seseorang yang ingin sehat harus berusaha dengan cara berolahraga teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi dan pola makan. Jika melakukan usaha-usaha tersebut, tubuh akan menjadi sehat. Yang ketiga adalah kemakmuran. Jadi kemakmuran atau kesejahteraan itu bisa diraih dengan giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung dan hemat. Agar seseorang menjadi pandai, sehat dan hidup makmur, maka harus berusaha meraihnya, bukannya pasrah menunggu nasib. Tidak mungkin seseorang itu ingin menjadi pandai kalau malas belajar. Tidak mungkin seseorang itu menjadi sehat kalau tidak pernah berolahraga. Dan tidak mungkin seseorang itu menjadi kaya kalau malas bekerja. Jadi meskipun Allah telah menentukan segalanya, tetap manusia harus berusaha mengubah nasibnya sendiri. Nah, sikap pantang berpangku tangan dalam arti giat berusaha dan bekerja guna meraih cita-cita yang diinginkan itu merupakan cerminan seseorang yang beriman kepada qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah mengkaruniakan beragam potensi kepada manusia untuk dijadikan bekal hidup. Nah, oleh karena itu semua potensi harus digunakan untuk berusaha dan ikhtiar meraih cita-cita yang
diinginkan. Kemudian anak-anak, tentang takdir mubrom, secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti terjadi. Secara istilah adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Nah, kalian tahu tidak apa contoh dari takdir mubrom itu? Contohnya yang pertama tentang jenis kelamin, kedua tentang ajal atau kematian, yang ketiga tentang panjang atau pendek usia, api punya sifat panas, gaya gravitasi, kejadian kiamat, dan lain-lain. Nah, untuk memperjelas pemahaman tentang takdir mubrom, perhatikan ilustrasi contoh berikut ini. Pada tahun 1969, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Umam. Saat memasuki usia 12 tahun, Umam duduk di bangku kelas 6 SD. Ia termasuk anak yang pintar, energik, dan tubuhnya sehat. Menurut pandangan dan perkiraan umum, kelak ia akan meninggal kira-kira pada usia 65 tahun. Namun saat usianya baru 25 tahun, ia mengalami kecelakaan hingga akhirnya meninggal dunia. Jadi kapan ajal menjemput, di mana tempatnya, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah tiba saat ajal menjemput, semua orang tidak bisa mengelak, tidak bisa lari, tidak bisa diundur atau dimajukan. Inilah salah satu contoh ketentuan Allah yang disebut takdir mubrom. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selanjutnya adalah tentang manfaat atau hikmah yang bisa kita ambil dari beriman kepada qadha dan qadar. Satu, pastinya menenangkan jiwa. Jadi seseorang yang beriman kepada qadha dan qadar akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hal ini dikarenakan ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwanya itu tidak pernah ada rasa khawatir. Jadi ia yakin bahwa Allah itu senantiasa menghendaki kebaikan pada diri hambanya. Kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Jadi seseorang yang beriman kepada qadha dan qadar, apabila ia mendapat nikmat, ia akan bersyukur kepada Allah. Jadi ciri orang yang bersyukur itu di dalam hatinya merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa syukur tersebut diwujudkan dalam lisan dan perbuatan. Jadi kalau syukur secara lisan berarti dia mengucapkan alhamdulillah. Memperbanyak ibadah, sedekah, serta menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beriman kepada qadha dan qadar juga akan sabar, pasrah, dan tawakal apabila mengalami kesulitan, kesusahan, terkena musibah ataupun cobaan. Jadi semua musibah dan cobaan pada hakikatnya bertujuan untuk menguji keimanan seseorang hamba. Oleh karena itu, sikap terbaik dalam menghadapi musibah dan cobaan adalah dengan bersabar. Ketiga adalah menumbuhkan sifat optimis. Jadi seseorang yang beriman kepada qadha dan qadar Allah pasti memiliki sifat optimis. Kegagalan dalam meraih cita-cita tidak membuatnya berputus asa, justru sebaliknya. Dia makin bersemangat berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Jadi ia meyakini bahwa setiap kegagalan pasti ada pelajaran berharga di dalamnya. Ia akan segera berintrospeksi, mencari kelemahan dan kekurangannya. Nah, setelah mengetahui kelemahannya dan kekurangannya, ia akan belajar dan berlatih dengan tekun.
Di hatinya ada keyakinan bahwa suatu saat cita-cita tersebut pasti akan tercapai. Yang keempat adalah menjauhkan dari sifat sombong. Jadi seseorang yang beriman kepada qadha dan qadar Allah, apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak akan pernah mengatakan semua itu merupakan hasil usahanya sendiri. Ia pasti tetap rendah hati kepada siapapun. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon untuk kerjasamanya supaya tetap aktif ya, mengikuti pembelajaran daring Mapel PAI ini. Semua tugas dilaksanakan, kemudian jangan suka menunda-nunda biar tidak menumpuk dan memperepotkan kalian di kemudian hari. Karena ingat, kalian sudah memasuki semester akhir, jadi harus tetap giat dan semangat belajarnya. Saya yakin keberhasilan akan lebih dekat kepada orang yang lebih bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Untuk tugas 1 dan tugas 2 yang mau saya bagikan ini, saya harap segera dilaksanakan, segera dikerjakan dan dikumpulkan. Adapun batas waktunya sampai minggu depan saja. Jadi jika telat mengumpulkan, maka tugas tersebut tidak akan saya terima. Baiklah anak-anak, saya akhiri pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.